Bersama rekan-rekan akan menampilkan video edukasi mengenai peran Islam kemuhammadiyahan dalam pendidikan dan kesehatan. Pose with the bands. Jika sebelumnya kita membahas landasan filosofis, mari kita telah lebih jauh fondasi epistemologis atau teori pengetahuan dan etis yang mendasari pandangan Islam terhadap pendidikan dan kesehatan. Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Dia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Ayo teman-teman, kita simak bersama ceritanya yuk. Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam seperti Syahid Bakri Syatta, Syekh Ahmad Khotib, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaharuannya. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Kini jejak warisan Kyai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. epistemologi selalu sebagai sumber pengetahuan. Dalam Islam, wahyu atau Al-Quran dan Sunnah adalah sumber pengetahuan yang terhormat dan tertinggi. Namun Al-Quran bersumber dari hal dan pengalaman yang selaras dengan prinsip-prinsip agama. Dalam konteks pendidikan, ini berarti integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga epistemologis. Tujuan akhir dari ilmu adalah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami ciptaannya. Dalam kesehatan, pemahaman tentang tubuh manusia sebagai ciptaan Allah yang sempurna, mendorong pendidikan holistik dan menghargai diri. Konsep fitrah dan pengembangan potensi. Islam meyakini bahwa setiap manusia dilahirkan dengan fitrah, yaitu potensi bawaan untuk beriman dan mengembangkan diri. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi fitrah ini secara optimal, mencakup aspek intelektual, spiritual, emosional, dan fisik. Kesehatan yang baik dipandang sebagai persyarat untuk pengembangan potensi fitrah secara maksimal. Tanggung jawab individual dan sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk dalam hal menuntut ilmu dan menjaga kesehatan. Namun, Islam menekankan tanggung jawab sosial untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk dalam menyediakan akses pendidikan dan kesehatan dan bagi seluruh masyarakat. Konsep zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen dalam mewujudkan sosial ini. etika pelayanan dan profesionalisme. Islam memiliki etika yang dalam memberikan pelayanan, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Guru dan tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki integritas, kejujuran, amanah atau dapat dipercaya, ihsan atau melakukan yang terbaik, dan melayani dengan penuh kasih sayang. Etika ini bersumber dari ajaran Islam tentang akhlak mulia dan tanggung jawab profesi. Muhammadiyah, manifestasi historis dan dinamika kontemporer. Mari kita telaah lebih dalam bagaimana Muhammadiyah secara historis mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam pendidikan kesehatan, serta bagaimana dinamikanya dalam konteks kontemporer. Kelahiran sebagai respon terhadap tantangan zaman. Muhammadiyah lahir sebagai respon terhadap kondisi umat Islam Indonesia pada awal abad ke-20 yang dinilai mengalami kemunduran dalam berbagai aspek,
termasuk pendidikan dan kesehatan Kiai Haji Ahmad Dahlan, melihat perlunya pembaharuan tajdid dalam pemahaman dan pengamalan Islam agar relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan modernitas. Pendirian sekolah-sekolah modern dan rumah sakit adalah bagian dari upaya tajdid ini. Pengembangan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Muhammadiyah tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan, tetapi juga mengembangkan sistem pendidikan yang berkelanjutan, termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan pembinaan tenaga pendidik. Organisasi ini memiliki majelis pendidikan dasar dan menengah, serta majelis pendidikan tinggi dan pengembangan yang secara sistematis mengelola pengembangan seluruh jaringan pendidikan. Kontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan kesehatan nasional melalui jaringan rumah sakit, klinik, dan program-program kesehatan masyarakat. Lembaga-lembaga kesehatan Muhammadiyah seringkali menjadi pionir dalam memperkenalkan layanan kesehatan modern dan menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses oleh layanan kesehatan pemerintah. Adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dalam bidang globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat, Muhammadiyah terus beradaptasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran dan manajemen rumah sakit. Sistem informasi manajemen rumah sakit menjadi penting. Muhammadiyah merespon isu-isu temporer seperti penyakit tidak menular, kesehatan mental, dan pandemi, program-program yang relevan. Tantangan dan peluang di masa depan. Muhammadiyah menghadapi berbagai tantangan di masa depan, seperti persaingan dengan lembaga pendidikan dan kesehatan lain, tuntutan akan kualitas yang semakin tinggi, dan perubahan sosial budaya. Namun, Muhammadiyah juga memiliki peluang besar untuk terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui jaringan yang luas, sumber daya yang dimiliki, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Pendidikan karakter berbasis Islam. Sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak hanya fokus kepada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial ditanamkan melalui berbagai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Pelayanan kesehatan dengan sentuhan rohani. Rumah sakit dan klinik Muhammadiyah tidak hanya memberikan pengobatan fisik, tetapi juga memberikan dukungan rohani kepada pasien dan keluarganya. Bimbingan agama, doa bersama, dan pendamping psikologis menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan. Dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, perguruan tinggi Muhammadiyah tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sejalan dengan prinsip Islam tentang pentingnya ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Kemitraan dan kolaborasi. Muhammadiyah aktif menjalani kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga internasional dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kita dapat memiliki apresiasi yang lebih komprehensif terhadap peran dan signifikan yang dimainkan oleh Islam dan Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Peran ini tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga menyentuh aspek nilai, etika, dan visi kemanusiaan yang universal. Dengan demikian, Islam dan Muhammadiyah memainkan peran yang sangat signifikan dan multidimensional dalam memajukan pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Peran ini melampaui sekedar pendirian institusi, tetapi juga mencakup internalisasi nilai-nilai luhur, pengembangan etika pelayanan, dan visi kemanusiaan yang universal, yang semuanya berakar pada ajaran Islam. Nah guys, gimana video edukasi dari kita? Menarik bukan? Jangan lupa ya guys Untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Bye!